Bro bisa cerita sedikit seperti apa masa SMA lo dulu gitu? Saya SMA gue masih ingat. Gue datang dari keluarga yang bukan percaya Tuhan. Kita dari keluarga Buddhis, Konghucu. Tapi dari dulu bonyok ya, pokoknya lu besarin keluarga lu, cari duit, punya istri, punya anak, jangan macem-macem. Oke lah udah. Tapi pada saat gue berumur 4 tahun, nyokap gue kena sakit tulang punggung. Dan dokter vonis, ada fotonya, bilang lu harus operasi. Gitu. Di tahun terakhir dia sakit tergeletak di atas ranjang bro, gak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya singkat cerita nyokap dapat kesembuhan. Dari sana kita semua percaya Tuhan, kita semua pelayanan. SMA udah jauh banget. Zaman SMA tuh ya udah mulai masa-masa nakal gue tuh, transisi. Kalau misalnya bisa dibilang waktu lo nakal itu apa sih, misalnya kenakalan SMA itu lo lagi mencari jati diri kah? Atau karena memang lo gak punya komunitas yang kuat atau gimana? Karena di rumah rasanya kacau, orang tua berantem, stres, keluar minum-minum, mabok-mabok, 2 jam lupa pas teler. Begitu udah balik, ya inget lagi, plus pusing, plus badan rusak, Basian. plus duit habis gitu kan. Balik lagi gak ada gunanya, cuma kesenangan sementara. Jadi apa aja yang gue cicipin, segala jenis dosa gue cicipin. Kalau gue sebut semuanya, ini gak jadi acara youth. Ini jadi acara di atas 18 tahun, semuanya gue cicipin. Tapi gak ada satupun yang bisa memberi gue kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Hanya kesenangan sesaat doang. Besok sakit lagi ya? Besok sakit lagi dan makin parah. Bukan sembuh tapi malah makin terjerumus ya. Nah akhirnya gimana tuh? Sampai lu ngerasa ya ibaratnya gelisah kah atau gimana sampai kayak aduh ini kayaknya ada yang salah nih di hidup gue. Waktu itu gue berasa udah punya semuanya. Tapi kenapa masih kosong? Disitulah gue sadar ada yang gak bener nih kayak lo bilang. Dan gue mulai teringat pada saat gue kecil tuh memori tentang Tuhan tuh ada yang manis, ada kedamaian, ada sukacita. Kok happy sih? Nah gue teriak ke Tuhan, gue bilang Tuhan kalau lu bener-bener ada, buktiin bahwa lu ada. Panggil gue balik. Dan gue ketemu sebuah komunitas yang kayak teman-teman Super Youth ini, ya kan, orang yang nggak pernah judgmental, selalu baik. Dan di sana gue datang apa adanya, dengan gue sayang Tuhan, percaya Tuhan ada, tapi juga gue punya kehidupan yang buruk, kebiasaan gue masih jelek, semua sifat gue, latar belakang gue, gaya hidup gue, semuanya itu nggak baik. Tapi 2 tahun gue di komunitas itu, nggak pernah sekalipun gue ngerasa dijudge. Di situ gue merasakan dan gue mulai jatuh cinta sama satu orang yang namanya Yesus Kristus. Bukan kepada sebuah agama, bukan kepada sebuah gereja, bukan kepada sebuah organisasi atau sebuah aturan-aturan atau sebuah buku, tapi kepada seorang yang sangat personal, bukan Tuhan yang besar di atas sana saja, tapi juga Tuhan yang bisa menjadi teman gue, bapak gue, jadi orang yang paling gue kasihi, yang paling mengasihi gue. Dan gue jatuh cinta sama dia dan I think perjalanan ya, gak ada orang yang langsung berubah. Tapi dari perjalanan itu Tuhan yang mengubah gue dari dalam. Tiap kita tuh kan sudah dirancangkan baik gak sih? Iya. Gak ada, maksudnya Tuhan tuh merancangkan kita tuh punya dengan tujuan yang baik, maksud yang baik gitu kan. Yang pasti untuk memuliakan namanya. Sepenting apa kita harus bisa tahu tujuan daripada itu gitu? Tujuan bagaimana Tuhan memakai gue itu selalu berubah-berubah. Kalau lu tanya gue 5 tahun lalu gue udah ikut Tuhan, gue sayang Tuhan. Tujuan gue buat itu waktu itu apa? Cuma pengen sekolah Alkitab, itu tujuan gue, itu yang gue tahu. Gue nggak pernah tahu gue bakal main TikTok, Instagram, sosial media. Kalau gue tahu kan gue dari dulu udah belajar ambil ilmu komunikasi kan, gue kagak tahu. Tapi apa yang gue tahu dari dulu? Gue cuma ngeliat bokap gue, bapak gue. Makanya sehari ini gue belajar bahwa dan sadar tujuan tertinggi setiap dari kita adalah untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu udah cukup. Nanti sambil jalan ngikutin dia, dia yang bakal jelasin ke kita, oh Brian lu tuh sendok buat makan. Oh ternyata lu tuh, kadang-kadang tujuan bisa berubah bro. Hari ini jadi sendok, besok lu jadi garpu. Tergantung fungsi. Tergantung fungsi bagaimana Tuhan mau memakai kita di season itu, di musim itu. Lu sendiri gimana membayangkan tentang pengorbanan Yesus? Kalau buat lu pribadi. Apalagi Natal nih ya, ingat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib. Gue selalu cuma teringat ayat yang kita, mungkin banyak dari kita yang tahu, mungkin kalau teman-teman belum terlalu kenal Tuhan Yesus, ayat yang sangat kuat dan powerful banget, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya, karena dia tahu dunia gak cukup kuat, gak cukup bisa, dia kirim anaknya. Dan Tuhan Yesus gak datang buat kita yang sempurna,
Karena begitu besar kasih Kristus kepada dunia, seluruh dunia, terutama mereka yang berdosa dan tidak mengenal Dia. Karena Tuhan sayang banget sama kita, Dia datang ke dunia sebagai anak Allah. Dia mati di atas kayu salib menggantikan lu dan gua yang mulia jadi hina, agar kita yang hina ini bro bisa dipermuliakan. Itu diberikan secara cuma-cuma. Yang diminta cuma satu, kita menerima Dia, kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Gila, apalagi? Oke, buat sahabat Super Youth, buat kamu yang terinspirasi dengan program Super Youth, yuk jangan lupa buat dukung terus Super Youth buat memberikan konten-konten inspiratif dengan berdonasi untuk Super Youth dengan cara scan barcode yang ada di layar kalian dan masukin kode 008 di belakangnya. Contohnya kalian bisa masukin Rp 100.000 008 atau nominal lainnya. Jadi yuk segera ambil HP kamu sekarang dan scan barcode-nya ya, supaya Super Youth bisa terus konsisten dan semangat memberikan konten-konten inspiratif buat kalian semua. Yang penting ikhlas, jangan terpaksa. Kalau ada yang maksa, jangan mau. Ya, jangan lupa buat subscribe juga YouTube channel Super Youth, follow TikTok, Instagram dan juga Facebook Super Youth supaya Super Youth bisa terus menginspirasi kalian dengan konten-konten inspiratif.